Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami dalam perenungan firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dan melaluinya kami akan merenungkan firman ini bersama-sama. Seperti Tuhan menolong hamba-Mu, memberkatinya. Begitu juga kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua jemaat Tuhan melalui perenungan firman Allah ini. Setiap kami boleh dibukakan hatinya, dibuat mengerti olehnya, mampu mengenal dan menangkap kehendaknya. Sehingga kami semua pulang dengan penuh sukacita, menyadari betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kami. Tidak terkecuali kami penuh dengan segala kelemahan, ketidakberdayaan. Kami adalah murid-murid Tuhan yang terus berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Tolong kami semua dan pimpin ya Tuhan. Jauhkan dari kami segala gangguan yang bisa merebut perhatian kami daripada firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa fokus kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Senang melihat Bapak Ibu semua saudara dengan wajah yang berseri-seri di tengah dunia yang dingin ini. Hari ini mari kita merenungkan bagian firman Tuhan, baik hari ini dan minggu yang akan datang akan menjadi pendahuluan untuk masuk ke dalam persiapan dalam Jumat Agung dan Paskah. Minggu yang akan datang kita akan merenungkan topik jangan sia-siakan kasih Tuhan. Dan minggu yang akan berikutnya sampai 7 minggu kita akan merenungkan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib yang akan diakhiri dengan Jumat Agung dan Paskah. Saudara, mari kita bersama-sama hari ini merenungkan kasih Tuhan bagi murid-muridnya. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13. Perenungan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, namun kita tidak akan membaca seluruhnya. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5, lalu ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 1 akan dibacakan oleh kaum laki-laki, ayat 2 akan dibacakan oleh kaum perempuan, demikian berganti-gantian seterusnya sampai ayat yang ke-17. Mari kaum laki-laki memulai membaca ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12. Sesudah Ia sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu. Sampai di situ saja. Wah, luar biasa, saya senang sekali.
Jemaat Tokyo, semangat baca Alkitab. Luar biasa. Saudara, bagian teks ini adalah bagian peristiwa yang terjadi sebelum perayaan Paskah, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk menyiapkan perjamuan makan di sebuah rumah, di ruangan di lantai yang kedua atau yang ketiga. Kita bisa temukan itu di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 dan 15. Saudara, Paskah adalah perayaan yang sangat penting di kalangan orang Yahudi. Nah, perayaan ini diperintahkan oleh Tuhan pada mulanya sebagai peringatan atas pembebasan bangsa itu dari perbudakan di Mesir. Nah, perjamuan itu sendiri sebenarnya adalah sebuah reminder, pengingat bagaimana waktu mereka menyantap makanan itu pada malam, pada waktu malaikat maut itu berjalan melalui negeri itu dari pintu ke pintu di setiap rumah. Dan setiap rumah yang tidak diolesi oleh darah anak domba jantan itu, anak sulungnya akan mati. Tetapi mereka yang mengikuti firman Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan, merekalah yang akan selamat dan menikmati perjamuan pesta itu bersama dengan seluruh keluarga karena ada kehidupan di dalam rumah itu. Malaikat itu melewati rumah-rumah tersebut. Nah, Paskah adalah pengingat akan penghakiman dan belas kasihan Tuhan kepada setiap umatnya. Nah, saudara, melalui teks ini mari kita lihat bersama-sama kasih Tuhan yang begitu jelas dan nyata benar ditunjukkan di dalam rupa yang sepenuhnya berbeda dari yang biasanya kita tahu. Apa itu? Saudara, kalau kita perhatikan menariknya perikop ini dimulai dengan satu kalimat yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dengan kalimat yang sangat baik sekali. Menggunakan istilah Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Atau dengan kata lain, Yesus dikatakan oleh Yohanes bagaimana? Yesus tahu sebentar lagi dia akan menghadapi pengkhianatan, aniaya, salib, caci maki, cambukan, dan pukulan, dan diakhiri dengan penyaliban dan kematian. Saudara, tetapi menariknya, apa yang Yesus lakukan di masa dia akan menghadapi kesulitan itu, penderitaan itu, yang sebentar lagi akan dia hadapi, melihat muridnya menjual dia, mendengar dan memperhatikan muridnya meninggalkan dia, menghadapi penderitaan, kesakitan, penyangkalan dari orang-orang terdekatnya. Saudara, mari kita lihat dua hal penting hari ini. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Saudara, yang Yesus lakukan adalah Yesus di tengah situasi yang tidak lama lagi dia akan menghadapi penderitaan. Dia tetap mengasihi murid-muridnya. Itulah yang dikatakan dan disaksikan oleh Yohanes dalam ayat yang pertama, saudara. Yohanes mengatakan dengan jelas bahwa ia tahu bahwa sudah tiba waktunya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapanya. Tetapi dikatakan dia tetap sama dan tidak berubah, saudara. Dia tetap mengasihi murid-muridnya. Saudara, Yesus memang sedang duduk di ruangan di atas di tempat makan bersama dengan para murid-muridnya. Yesus sedang makan bersama di sekitar meja makan itu, tapi dia sedang memandang salib dan penderitaan yang tidak lama lagi dia akan hadapi itu. Dan Yesus tidak minta dihibur. Yesus tidak minta semua perhatian murid-muridnya harus tertuju kepada dirinya. Dia tidak minta dibelas kasihani, dia tidak minta ditolong, dia tidak mau berkata, bentar lagi gue mau disalib nih, please, make me happy. Tidak, justru fokusnya bukan pada dirinya, tapi kepada muridnya. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang seperti itu, saudara. Allah yang tidak fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada
murid-muridnya. Sekalipun dia tengah berada dalam situasi ancaman penderitaan. Yohanes nampaknya menggunakan frasa yang sedikit ambigu. Ambigu itu apa, Pak? Bermakna ganda yang bisa menimbulkan pertanyaan. Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah yang dimaksud dengan mengasihi mereka sampai kesudahannya? Apakah itu berarti Yesus hanya mengasihi mereka sampai Yesus mati? Atau artinya Yesus mengasihi mereka sampai akhir zaman atau sampai kekekalan? Saudara, kedua-duanya tentu benar. Di malam terakhirnya justru Yesus itu konsisten. Fokus kepada murid-muridnya dan tidak menyia-nyiakan waktunya sedetik pun untuk mengasihani diri sendiri. Dan Yesus menggunakan waktu itu untuk mendidik murid-murid, mengajar mereka, dan membimbing mereka untuk bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dunia ini. Saudara, sekiranya waktu seperti itu berada pada hidup kita. Kita berada dalam penghujung hari kita dan kita tahu dokter memvonis kita waktunya gak lama, tinggal 2 hari lagi. Mungkin hitungan jam paling cepat. Apakah yang saudara akan lakukan, saudara? Apakah kita akan berkata, seluruh keluarga kumpul, sekarang Bapak mau kasih wasiat, bagi-bagi warisan. Saudara, atau kita akan berkata kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang belum aku bisa lakukan kepadamu, hari ini aku mau lakukan. Saudara, fokus kepada siapa? Dan apa yang akan kita kerjakan ketika kita berada dalam situasi Yesus yang akan menghadapi akhir hidupnya. Saudara, juru selamat kita menyatakan dengan jelas bahwa ia mengasihi murid-muridnya. Sebagaimana murid-muridnya hari itu, demikian juga Tuhan mengasihi kita yang adalah muridnya. Dan kalau Anda muridnya, dia akan mengasihi kita. Dan yang disebut dengan murid itu berarti yang mengikuti teladannya. Yang hidup dalam ajarannya, yang mengerjakan perintahnya, yang hidup dalam kehendaknya. Ingat, orang yang demikian, itulah muridnya. Dan engkau yang adalah muridnya, ia mengasihimu sampai kesudahan. Ia berkata kepadamu, aku mengasihi engkau sampai kesudahannya. Jangan engkau ragu akan hal itu. Saudara, orang tua kita terbatas mengasihi kita. Itu sebab dikatakan, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang ada uang kiriman. Itu kata beberapa orang. Sepanjang masa. Saudara, pertanyaannya saudara, hari ini kalau kita tahu Tuhan mengasihi murid-muridnya, pertanyaan sederhananya, apakah Anda muridnya? Apakah saya muridnya, Tuhan? Karena murid itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaannya, yang melakukan perintahnya, yang hidup di dalamnya, dan tinggal bersama dengan Dia dan firman-Nya. Mengasihi itu tentu tidak mudah, betul? Apalagi dalam situasi seperti itu. Selain hidup yang mendekati akhirnya itu, saudara, dia akan menghadapi banyak kesakitan, tetapi juga saudara pasti sangat sulit untuk mengasihi dengan situasi seperti itu. Akan banyak distraksi yang mengganggu dia, mengganggu fokusnya, karena semua penderitaan itu akan dihadapinya. Saudara, belum lagi bukan hanya waktunya yang akan segera berakhir di dunia ini, tetapi semua pengetahuan yang dia miliki itu juga akan membuat dia makin lebih sulit untuk mengasihi, betul enggak? Saudara, bayangkan kalau Anda berada dalam waktu tinggal beberapa jam lagi akan mati. Dan waktu itu saudara akan menyadari dan mengetahui dari dokter kalau nanti ciri-cirinya mau meninggal gimana, Pak? Nanti begitu dia 2 jam sebelum meninggal dia akan kejang-kejang. Rambutnya semua akan berdiri dan dia akan merasakan rasa terbakar dalam seluruh tubuhnya. Aduh, menderita sekali kan? Dengan pengetahuan itu, kira-kira bagaimana dia bisa mengasihi ya? Kalau kita itu berada dalam posisi itu. Yang kedua, pengetahuan
yang dimiliki oleh Kristus tentang siapa yang akan mengkhianatinya, siapa yang akan menyangkal dia. Murid-murid akan meninggalkan dia. Apa yang akan dialaminya, cambukan seperti apa yang akan dia alami, kesakitan seperti apa yang akan dia rasakan. Itu semua dia tahu. Dengan semua pengetahuan itu, tidakkah itu sebuah sesuatu yang sulit untuk bisa menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya? Dengan semua pengetahuan itu, masih bisakah dia mengasihi orang-orang yang dia tahu akan menyangkalinya dan mengkhianati dia? Saya yakin kalau kita semua berujung tinggal 24 jam lagi, kita tidak akan mengumpulkan orang-orang yang kita tahu telah menyakiti kita, menghina kita, pernah melukai kita dan akan mengkhianati kita. Betul enggak? Tapi Yesus enggak. Justru dia tetap bersama dengan orang yang akan mengkhianati dia. Keren bukan Tuhan kita? Waktu saya merenungkan ini, iya ya, saya aja nggak bisa begitu. Jangankan saya mau belum mati, ini belum jelas matinya kapan. Bisa besok, bisa hari ini, bisa sesudah khotbah. Tapi itu pun kita tidak bisa tetap berada dalam satu ruangan yang sama dengan orang yang kita nggak cocok begitu. Benar nggak? Saudara, Yesus tahu itu semua. Tapi dia tidak terdistraksi dengan semua pengetahuannya, dengan semua yang akan dihadapi itu. Iya Pak, dia kan Tuhan, betul. Tapi dia menghadapi itu semua dalam kemanusiaannya, bukan? Saudara, saya yakin kita juga akan mengalami kesulitan yang sama. Bahkan sekalipun itu keluarga terdekat kita. Ada banyak orang yang akan mengakhiri hidupnya, yang dikumpulkannya, dan dia ingin berada di tempat di mana bukan keluarganya. Justru di tempat di mana teman-temannya berada. Karena ada banyak orang terluka dengan keluarganya, terluka dengan ayahnya, ibunya, saudaranya. Maka dia berkata, aku akan menghabiskan waktu akhirku bukan dengan keluargaku yang selalu mengecewakanku, yang selalu menyakitiku dengan perkataan, tetapi dengan teman-temanku, dengan orang yang mengerti aku. Saudara, manusia selalu banyak mengecewakan, bukan? Beberapa waktu yang lalu saya coba bikin riset kecil-kecilan, saudara. Saya coba cek database di YouTube. Berapa banyak lagu Batak yang berbicara tentang ayah dan berbicara tentang ibu. Saudara percaya atau tidak, persentasenya sangat mengerikan. Ini cuma lagu Batak ya, karena saya orang Batak, saya tidak mau mengambil lagu suku lain kan. Nanti bias kan. Tapi suku saya sendiri gak apa-apa lah. Ternyata saudara, persentase lagu yang diciptakan oleh para penyanyi Batak dan penulis syair lagu Batak lebih banyak kepada ibu daripada kepada bapak. Kenapa ya? Saya sampaikan ke Pak Sumi, kenapa ya Pak Sumi? Pak Sumi? Pak Sumi. Saya mengerti pertanyaannya, karena kan aku bukan orang Batak. Walaupun dia Pak Sumi menyandang marga Simanjuntak ya. Saudara, lalu Pak Sumi berkata, iya ya, apakah karena suku Batak itu patriarkal ya? Karena lebih dominan ayah ya, dan cenderung ayah di suku Batak adalah orang yang keras ya. Tetapi ada fakta yang lain saudara. Di balik semua aspek itu ada satu aspek yang perlu kita ingat. Ada banyak luka ditimbulkan oleh ayah kepada anak-anaknya. Maka lagunya selalu bicara Inang. Semuanya lagunya tentang Inang. Mama, ingat kampung halaman, ingat mama, ingat mama. Kenapa gak pernah ingat papa? Karena papa menyakiti. Papa mencucurkan air mata. Setiap kali dia buka mulutnya, kesakitan yang keluar dari perkataannya. Kesakitan yang ditimbulkannya. Saudara, Kristus menyatakan dia mengasihi murid-muridnya di saat dia akan menghadapi banyak penderitaan. Saya tidak tahu apakah saudara relate dengan itu. Kalau saudara mengalami situasi yang dialami oleh Yesus, apakah Anda akan menghabiskan waktu sendirian?
Atau Anda akan mau mengerjakan bucket list Anda yang belum kesampaian? Atau Anda ingin bersama dengan orang lain, pacar pertama Anda? Juru selamat kita tidak demikian, saudara. Dia tidak terdistraksi. Dia tidak teralihkan. Dia tetap mengasihi murid-muridnya dengan segala pengetahuan yang dia tahu akan murid-muridnya. Yang masih terus bertengkar, baru saja mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang duduk di sebelah kanannya. Dia tahu itu semua, dan dia tahu siapa yang akan mengkhianatinya, siapa yang akan menyangkalinya, siapa yang berulang kali menyakiti hati Tuhan, yang melalaikan perintahnya. Sadarkah engkau akan hal itu? Dia tahu, dan itulah yang dikatakannya. Karena dia mengenal domba-dombanya, saudara. Tetapi sekalipun dia mengenal domba-dombanya, dikatakan, aku rela memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, dia tahu siapa kita, siapa Anda, siapa saya. Tapi dia menyerahkan hidupnya, supaya Anda dan saya bisa berjumpa dengan dia dalam kekekalannya. Orang di sekeliling kita mungkin tidak tahu siapa kita, tidak tahu kelemahan kita, tidak tahu dosa yang disembunyikan oleh kita dan akan kita lakukan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti jalan pikiran kita. Saudara, sebagaimana Tuhan mengasihi murid-muridnya sampai akhir, sampai kesudahannya, demikian juga Tuhan mengasihi siapapun murid-muridnya di dalam masa kini. Saudara, ada seorang evangelis wanita dari Irlandia bernama Amy Carmichael. Dia badannya sangat tinggi, tapi dia punya banyak penyakit, saudara. Dia mengajukan diri untuk pergi ke China melalui badan misi dari Inggris. Dia ditolak, tapi dia nggak pernah menyerah. Akhirnya dengan usahanya berbagai cara dia melamar ke badan misi yang lain. Karena dia punya beban ketika seorang misionaris datang dari China memberitakan tentang ladang yang begitu besar. Dia berkobar-kobar hatinya dan akhirnya dia bisa berhasil pergi ke Jepang, ke China, ke Sri Lanka, dan akhirnya dia menetap di India. Dan dia menghabiskan hidupnya di sana dalam segala kesakitannya. Dia melayani banyak wanita yang dijadikan devadasi di India. Devadasi artinya adalah prostitusi religius. Orang-orang yang dijadikan wanita penghibur di kuil-kuil, tempat peribadatan. Dalam memoarnya dia menulis banyak hal. Salah satunya kalimat yang sangat indah ini, saudara. Dia mengatakan, Anda bisa selalu memberi tanpa mengasihi, saudara. Tapi Anda tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa memberi, saudara. Maka omong kosong kalau ada orang berkata, aku cinta kepada Tuhan, tapi gak pernah mau memberi kepada Tuhan hidupnya. Tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi. Dia bisa memberikan uang banyak tanpa dia cinta Tuhan. Tetapi dia gak bisa cinta Tuhan kalau dia tidak juga memberikan apa yang dia punya, yang Tuhan beri kepadanya. Segala karunia, talentanya, apa yang dia miliki. Uang itu paling rendah dari persembahan yang bisa kita beri. Sekali lagi, uang yang kita punya itu paling rendah persembahan yang bisa kita beri kepada Tuhan. Yang paling berharga bagi Tuhan adalah waktumu. Karena waktu gak bisa dibeli lagi. Pelayananmu kepada Tuhan. Saudara, Amy Carmichael mengatakan dengan jelas, untuk apa engkau mencintai Tuhan kalau engkau tidak mau memberikan hidupmu bagi Allah. Yang kedua, apa yang Kristus lakukan, saudara? Kristus mengasihi mereka dan dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk mengajar murid-muridnya sampai akhir, saudara. Dan kali ini di dalam Injil kita tahu ada 3 bentuk pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kepada orang banyak, kepada 12 murid, dan eksklusif kepada 11 murid. Saudara, dalam bagian ini kita menemukan bagian yang kedua. Pengajaran eksklusif bukan kepada semua orang, tapi kepada 12 murid. Sudah Yudas pergi, baru Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih eksklusif lagi dengan lingkungan terbatas, 11 orang. Saudara, Yesus mengasihi bukan hanya sekedar bicara, saudara. Apalagi kasih buta. Bagi manusia sekarang,
Kalau dia mengasihi, maka apapun yang diminta anaknya diberikan. Itu konsep kita mengasihi, bukan? Apapun yang diminta kekasihnya dia turuti. Pak, gelitikin dong, digelitikin. Apa fungsinya? Itu kasih yang buta. Tetapi Kristus menunjukkan dengan jelas dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Dan melaluinya Tuhan menjadikan itu sebagai bahan ajar. Prinsip murid-murid dan panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, ayat yang keempat dijelaskan dengan jelas bahwa Yohanes tahu bahwa Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka. Dan Yohanes mencatat bahwa ketika dia makan, saudara, dia mulai menanggalkan jubahnya. Dia mengambil kain lenan yang biasa digunakan oleh budak atau hamba dan mengikat pinggangnya dengan kain itu sebagai tanda bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan oleh seorang guru. Dan dia menuangkan air ke dalam sebuah wadah. Anehnya di dalam terjemahan kita disebut basi. Basi itu dalam pengertian adalah panci atau baskom, saudara. Baskom yang biasa digunakan oleh orang ketika dia membasuh tamu-tamu yang datang ke rumah atau sebelum makan, saudara. Beberapa murid yang dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, saya membayangkan betapa canggungnya mereka. Tapi toh tetap murid-muridnya diam dan tidak menolak kakinya dibersihkan. Sampai ketika Tuhan tiba bergiliran sampai kepada kaki Petrus. Petrus dengan hesitasi dan merasa tidak enak, dia dengan jelas berkata kepada Tuhan Yesus, engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku. Ini terjemahan modern, saudara. Sampai selamanya engkau tidak layak, karena aku ini manusia rendah, engkau guruku, aku adalah muridmu. Janganlah aku dibasuh kakinya olehmu. Menariknya Tuhan Yesus justru dengan lemah lembut bicara kepada dia secara pribadi, saudara. Bicara mengenai apa yang dia sedang kerjakan ketika dia membasuh kaki Petrus itu dan murid-murid yang lain. Bahwa itu adalah sebuah pengajaran yang sedang dia lakukan. Bukan hanya sekedar tindakan kerendahan hati. Dia mengatakannya dengan jelas, kalau aku tidak membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka engkau harus belajar mengerjakannya. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak bisa berbagianan di dalam kerajaan surga. Nah, kalau aku yang sudah membasuh kakimu, aku adalah Tuhan, aku adalah gurumu. Harusnya engkau juga bisa mengerjakan apa yang aku kerjakan. Atau Yesus mau berkata begini, aku mau menunjukkan apa yang harusnya engkau kerjakan sebagai murid Kristus. Daripada engkau bertengkar, berebut, mendapat posisi yang lebih tinggi, harusnya engkau fokus mengerjakan apa yang kau kerjakan ini. Mari kita lihat bersama, saudara. Kamu pun harus saling membasuh kaki. Menarik ya, karena mereka saat itu saling memaki, bukan saling membasuh kaki. Mereka saling berebut mencari posisi, bukan saling membasuh kaki. Mereka berebut saling menemukan siapa yang paling unggul, bukan yang paling dulu melayani. Mari kita lihat bersama apa makna. Ada makna teologis, ada makna praktis dalam bagian ini, saudara. Yang pertama, ini bicara tentang kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu maksudnya bagaimana? Kerendahan hati itu apa sih? Saudara, kerendahan hati itu tidak disebut kerendahan hati kalau dia dilakukan dengan sesuka hati, begitu ya. Waktu Kristus membasuh kaki murid-murid itu menegasikan bahwa Kristus mengasihi mereka dan panggilan Tuhan untuk melayani kepada murid-muridnya adalah panggilan yang harus dikerjakan untuk mengasihi sesamanya, sesama pelayannya, sesama hamba-hambanya, sesama orang-orang yang dilayaninya, tidak peduli baik atau tidak baik waktunya. Karena Yesus pada saat itu sedang berada di ujung hidupnya. Dia pun tetap fokus untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan itu. Dan Kristus mau supaya mereka mengikutinya, bukan? Saudara, Tuhan Yesus bahkan melakukan dalam situasi yang
akan menghadapi kesulitan dan pencobaan. Nah, ini tentu contoh yang sangat penting, saudara. Melayani Tuhan ada panggilan untuk mengasihi sepanjang waktu, saudara. Pernah dengar kata begini, aduh Pak, boro-boro nolong orang, hidup gua aja susah. Pernah dengar? Anda pernah sebut itu? Ada yang ngomong seperti itu di sini. Aku aja susah Pak, boro-boro nolong orang. Saudara, ingat Tuhan Yesus akan menghadapi kesusahan, tapi dia tetap melakukan tindakan membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh kasih. Saudara, seorang psikiatris Amerika yang sangat terkenal di awal-awal dunia psikiater ya. Ada satu teori yang sangat menarik, saudara, dari Carl Augustus Menninger. Dia menulis buku The Human Mind. Dia menyatakan dalam buku itu begini, kalau seorang merasa mengalami kecemasan dan sedang akan menghadapi permasalahan itu gede banget gitu. Dia gelisah oleh karenanya, katanya dia akan mendorong bukan untuk menyelesaikan masalah orang itu. Cara untuk menyelesaikan masalah orang itu adalah mendorong orang yang mengalami kecemasan karena masalah itu untuk berusaha keluar rumah, mencari orang-orang yang dia kenal yang sedang bermasalah, saudara. Yang mengalami masalah. Lalu menyarankan orang itu untuk terlibat menolong orang yang bermasalah itu mencari jalan keluar dari masalahnya. Lucu ya? Ini gimana sih? Ini dokter aneh ya. Kita lagi pusing nih dengan masalah kita dan kita cemas, saudara. Lalu dokter itu bilang, udah sekarang kamu cari temanmu yang bergumul sama kayak kamu, bahkan lebih gede kalau perlu, kamu terlibatlah dalam masalahnya dia. Sampai dia menemukan solusi. Lalu terus masalah gue gimana? Ya pokoknya fokusnya dulu kerjain. Saudara, menarik saudara teori itu. Mengapa ya? Dia mengatakan begini, karena membantu orang lain memecahkan masalahnya akan mempengaruhi masalah Anda. Iya dong, masalahnya tambah gede kan? Benar nggak? Satu sisi demikian, betul? Tetapi dia mau mengatakan apa? Anda tidak lagi berpikir secara internal tentang masalah Anda. Anda tidak akan digerogoti dengan pikiran kecemasan, hidup sendirian, dan terus-terus memikirkan diri sendiri. Akhirnya Anda nggak keluar rumah, jadi hikikomori. Tapi sekarang Anda mulai memikirkan orang lain. Anda mulai aktif bicara, memikirkan eksternal Anda. Kesannya kan kelihatannya seperti menghindar dari masalah, betul? Tapi yang dimaksud oleh Dr. Menninger ini tidak demikian, saudara. Dia mau bilang begini, yang dimaksudkannya adalah kadang hidup memang betul-betul sulit. Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena kesulitannya. Tetapi sesungguhnya kita tidak menyadari kita bisa melakukan banyak hal. Dari mana kita tahu? Ketika engkau mulai terlibat dengan masalah orang lain, engkau baru tahu engkau sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Sekalipun pada waktu masalahmu engkau tidak bisa melakukan apapun. Masalahnya adalah kita terlalu mudah untuk menyerah kepada kecemasan. Itu kata Dr. Menninger. Benar juga. Ketika dia melakukan pembasuhan kaki itu. Dan memang kita tahu ya, bulir padi yang berisi itu selalu menunduk lebih rendah. Lebih banyak isinya, dia lebih rendah turun, betul enggak? Biasanya kalau yang tinggi, kosong. Jadi kalau ada yang sombong, selalu membanggakan dirinya, biasanya itu, kok malu-malu? Kok? Kosong. Setelah betul lah yang dikatakan Matius 20 ayat 28 ini. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk. Yang kedua, kerendahan hati itu melakukannya, dan ketika kita melakukannya kita tidak mempermalukan orang lain, saudara. Ketika Petrus menolak dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus marah? Udah diam. Tenang aja kau. Duduklah kau situ. Aman lah itu. Ya. Udah dicuci pun kakimu, enggak tahu diri kau. Kubasahkan pula tulang kering kau nanti. Ya. Tuhan Yesus gak bilang begitu kan? Tuhan Yesus gak marah kan? Enggak sengaja membesar-besarkannya. Alalah gaya kau. Udah kucuci pun kakimu, bau pula kakimu. Tuhan Yesus gak bilang begitu kan? Dia tidak membesar-besarkannya, dia tidak mempermalukan orang lain hanya untuk supaya dia bisa melakukan itu. Dan perhatikan ayat yang ke-7, dia mengatakan apa?
Dia membisikkannya dengan lemah lembut dan berkata begini, apa yang kau perbuat hari ini? Engkau gak ngerti. Gak apa-apa. Tapi engkau akan ngerti kelak. Pertanyaannya kelak itu kapan ya? Mungkin sesudah Paskah. Mungkin sesudah salib. Mungkin sesudah kebangkitannya. Dia akan mengerti. Apakah betul? Iya. Dan ayat yang ke-8 dia mengatakan, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kalau Tuhan Yesus mau kenceng suaranya, kalau enggak kucuci kakimu, enggak masuk surga kau. Mau kau? Hah? Mau kucuci enggak? Jawab sekarang. Enggak kan? Tuhan Yesus bilang begitu. Dengan lemah lembut dia bicara kepada muridnya. Waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid pertama, siapa kira-kira itu? Tidak ada yang mengetahuinya. Kemungkinan Yohanes tidak jelas lah. Tapi mengapa Tuhan Yesus tidak membesar-besarkan dan berkata, memang kalian tidak tahu diri, masa guru kalian cuci kaki kalian? Sambil dia cuci, memang kurang ajar kaki. Dia nggak mempermalukan orang lain kan. Saudara, Maria dan Marta sama-sama melayani Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Marta ngapain? Sibuk masak. Memang masakan Marta memang enak. Betul enggak? Betul? Nanti kita tanya Ibu Marta ya. Ibu Marta yang lain. Tapi ketika Marta melayani, dia lihat adiknya duduk di kaki Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia justru mengeluh dan berkata kepada Tuhan, ingin mendapatkan pembelaan dan membuat orang lain merasa dipermalukan. Siapa? Saudaranya. Tuhan, lihat gak tuh? Emang malas emang perempuan nih. Mager dia. Kau udah duduk, kau lengket, udah berakar pantatmu itu katanya. Malas benar hidupmu itu. Kalau orang Batak si gurbah doh katanya. Ya. Coba lihat Tuhan, tegurlah dia. Tuhan tidak mau masuk dalam permainan Marta. Saudara, harusnya kerendahan hati itu tidak mempermalukan orang lain. Dan tidak dibicarakan, dan tidak dibesar-besarkan. Kerendahan hati itu bukanlah tanda kelemahan, saudara. Kalau kita rendah hati, bukan tandanya lemah. Aduh, Tuhan Yesus kalau mau. Kira-kira, saya membayangkan waktu itu ya, iya ya. Waktu Tuhan mulai mengambil baskom diisi air, malaikat dari atas gini ngeliatin dari surga. Tuhan, kelewatan. Udah Tuhan kau. Aduh. Malaikat kayaknya nggak tegang lihatnya ya. Ngelihat dari atas, waduh. Ini emang kurang ajar murid-murid nih. Kalau saya jadi malaikat saya marah loh itu. Masa Allahku itu mencuci kakinya. Apakah itu tanda kelemahan, saudara? Saudara, hanya orang yang kuat yang mampu merendahkan dirinya dan dianggap lemah oleh dunia. Nah, ini cara berpikirnya Tuhan. Karena melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan ini bukan prinsip duniawi, tapi prinsip sorgawi. Bahwa siapapun yang ingin terkemuka di antaramu menjadi terbesar, itu bukan melakukan yang besar. Tapi bersedia direndahkan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Maka dalam Matius 20 ayat yang ke-26 dia berkata apa? Barang siapa ingin besar menjadi di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan Yesus menunjukkan buktinya. Dan biarlah dia menjadi pelayanmu. Seorang pendeta yang terkemuka pernah mengatakan kalimatnya dengan jelas. Jika kamu merasa terlalu besar untuk melakukan hal-hal yang kecil, maka kamu terlalu kecil untuk melakukan hal yang besar. Betul deh. Jadi kalau ada orang merasa, itu bukan pelayananku, masa aku udah senior begini, udah majelis aku loh, masa aku suruh ngurusi parkir, seksi parkir, seksi kebersihan, ngurusi sampahku. Kalau engkau merasa terlalu kecil, karena engkau merasa besar, engkau tidak dan bukan orang besar. Engkau terlalu kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Pertanyaannya mengapa Yesus membasuh kaki para murid? Kenapa enggak murid membasuh sesamanya, apalagi membasuh kaki Yesus? Itu pertanyaannya kan? Jawabannya sederhana, saudara. Karena tidak ada yang mau melakukannya. Maka Yesus berdiri melakukannya dan mengerjakannya. Mereka bahkan siap dan rela makan dengan kaki kotor.
Yang mana pada waktu itu bukan budaya yang lazim, saudara. Makan tidak enak karena waktu itu duduknya bukan di atas kursi atau duduk di dekat meja makan. Seperti lukisan-lukisan yang kita lihat di banyak rumah orang Kristen. Mereka duduk itu selonjoran, saudara. Bayangkan kaki yang kotor itu kena ke pinggang orang lain yang lagi makan. Bau pula kakinya. Bau keju busuk. Mengganggu selera kan? Kira-kira begitu. Makanya orang selalu mencuci kakinya sebelum makan pada saat itu. Karena duduknya selonjoran dan kakinya pasti bersentuhan dengan orang lain. Saudara, maka mereka tidak ada satupun yang mau membasuh kakinya. Bahkan kakinya sendiri pun dia tidak mau basuh. Keterlaluan bukan? Maka kenapa ya? Karena mereka terlalu sibuk fokus kepada siapa yang terbesar di antara mereka. Seorang pendeta senior bernama Charles Swindoll, di dalam bukunya Improving Your Serve, dia menulis tafsiran tentang hal ini. Pertanyaan mengapa tidak ada orang lain, murid-murid yang membasuh sesamanya. Dia berkata begini saudara, ruangan itu dipenuhi dengan hati yang sombong dan kaki yang kotor. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya sombong dan kakinya kotor. Dan yang paling menarik adalah murid-murid itu hanya bersedia dan ingin sekali, willingness untuk berkelahi untuk tahta yang dikejarnya. Tapi tidak mau berkelahi untuk kain lap, untuk membasuh kaki sesamanya. Banyak orang berusaha berebut untuk menjadi terkemuka, tapi nggak ada yang mau berebut untuk mengerjakan yang kecil buat Tuhan. Karena itu mungkin begitu hina, begitu rendah, dan sedikit perhatian orang ketika orang mengerjakannya. Saudara, ketika kita datang beribadah, ada orang-orang yang gak kelihatan. Membuat ruangan ini menjadi nyaman. Membuat segala sesuatunya bisa menjadi baik sekali. Sehingga saudara bisa tenang melihat begitu indah dan baiknya ibadah ini. Suasana, cuaca, suhu di dalam ruangan ini menjadi enak. Atmosfernya baik, suhunya sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ada orang-orang yang tidak kelihatan, saudara, mau mengerjakannya untuk saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau melakukan hal yang kecil itu bagi Tuhan? Sekalipun tidak ada yang melihatnya. Inilah kerendahan hati. Saudara, mari kita sibuk untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bukan sibuk mencari perhatian dengan apa yang kita kerjakan, saudara. Karena itu bukan kerendahan hati. Yang terakhir, kerendahan hati itu tidak dilakukan dengan pilih kasih. Pertanyaannya, apakah murid-murid tidak semua dicuci kakinya? Apakah Yudas dicuci kakinya? Iya. Apakah Petrus dicuci kakinya? Iya. Apakah Thomas dicuci kakinya? Iya. Semua murid dicuci kakinya. Tuhan Yesus tidak berhenti ketika mulai dekat dengan Yudas lalu dia pindah. Loh, Tuhan, aku kok enggak? Kau lagi. Kau kan mau mengkhianati kau kan? Enggak berteman kita, you and me and. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan cuci semua kaki murid-muridnya. Dia tidak memilih satupun yang tidak dia cuci. Dia tidak pilih kasih. Tuhan mencuci kaki murid-murid yang semuanya kotor itu. Dia mencuci kaki murid-murid yang digunakan akan meninggalkan Tuhan lari. Kaki yang sama yang dia cuci itu akan digunakannya. Meninggalkan Tuhan ketika Tuhan sudah ditangkap oleh tentara imam besar itu. Kaki murid yang bernama Yudas, dia cuci dengan bersih. Dia basuh dengan penuh kasih. Dan kaki yang dibasuh itu, kaki yang akan dia gunakan untuk melangkah menghadap kepada imam-imam itu. Lalu menjual Yesus dengan sedikit uang itu, yang seharga budak itu. Dia cuci kaki murid bernama Petrus, yang kelak akan lari meninggalkan dia, padahal dia juga yang berjanji, kemana engkau pergi, di situ aku ada. Sekali-kali engkau tidak akan mengalami apapun. Dia mencuci kaki murid bernama Thomas, yang ketika dia menunjukkan diri dalam kebangkitannya, dia tidak berkata apa-apa, selain dia berkata, kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku, dan mencucukkan jariku, aku gak percaya. Dia cuci kaki murid itu. Dia cuci hidupmu dan hidupku. Walaupun dia tahu engkau dan saya terus banyak mengecewakannya.
Dia cuci kakimu dan kakiku melalui kematian dan kebangkitannya. Sekalipun dia tahu banyak kali kakimu tidak melangkah ke rumahnya, ke baitnya, tapi melangkah ke tempat yang lain. Dia basuh hidupmu. Oh, Tuhan tidak memilih kasih. Dia mengasihinya dan mengasihi semua murid-muridnya. Oh, Tuhan tidak membasuh dengan pilih kasih. Dia memang mengasihi semuanya. Semua yang berdosa, yang akan berdosa, yang sedang berdosa. Dia tidak memandang hina dan memandang rendah setiap orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia dengan penuh kasih berseru kepada wanita yang kedapatan berzina dan berkata, tidak adakah yang melemparimu dengan batu? Kemana mereka? Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih berat, lebih buruk terjadi padamu. Dan wanita itu kelak mengiringi Yesus ke Golgota. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan seorang laki-laki yang naik ke atas pohon dan berkata, turun, aku mau makan di rumahmu. Orang yang tidak dianggap oleh dunianya, orang yang tidak diperdulikan oleh dunianya. Sesungguhnya itu sama dengan mereka. Kita pun sama. Kita semua memiliki kaki yang kotor, bukan hanya kaki kotor. Seperti kata Charles Swindoll, hati yang kotor, pikiran yang kotor. Kita perlu dibasuh oleh Kristus. Karena itulah alasan utama dia datang, untuk menggantikan kita di kayu salib. Itulah yang Tuhan ajarkan dalam kerendahan hati. Yang terakhir, membasuh kaki murid-murid itu mengajarkan dua hal penting, saudara. Yang pertama, kita semua perlu dibersihkan. Kita perlu dibasuh, saudara. Karena Yesus sendiri berkata, kamu sudah bersih. Kalau orang yang sudah bersih, gak perlu lagi dibersihkan. Dan ngapain mandi? Kamu sudah bersih, tapi tidak semuanya katanya. Tentunya dia bicara tentang Yudas, bukan? Saudara, dia mengarahkan itu kepada siapa? Yesus mengacu kepada keselamatan yang terjadi sekali dalam seumur hidup seseorang. Ketika dia membersihkan jiwa seorang yang kotor, yang berdosa itu. Yesus mengatakan bahwa mungkin kamu gak ngerti sekarang, nanti kamu ngerti sesudah salib. Dan waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus sedang mempraktekkan sebuah karya yang agung. Bagaimana dia mempersembahkan, mengkorbankan hidupnya. Dia membuka jubahnya. Dan untuk itu dia dipakaikan jubah penghinaan sebelum dia menghadapi salib, bukan? Yang kedua, setelah kita dibersihkan, kita perlu tetap hidup bersih, saudara. Ini yang kita sebut dengan hidup dalam kesucian. Tentu saja, tidak ada orang yang sempurna tanpa celah di dalam hidup, di dalam dunia ini. Tetapi kita perlu ingat bahwa sekalipun kita diselamatkan, kita bisa punya potensi ternodai. Kita melakukan dosa, pengalaman hidup sehari-hari kita, persinggungan kita dengan dunia, dengan orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan maupun yang mengenal Tuhan, apalagi bisa menyebabkan kita hidup dalam tercemar, saudara. Itu sebabnya seorang Kristen itu seharusnya bisa belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Seperti Kristus menghadapi kemarahan, kepahitan, kekecewaan, ketidakpedulian, menghadapi luka-luka batinnya, menghadapi masa lalunya. Dia tidak membiarkan apapun yang terjadi padanya membuat dia terhalang untuk hidup di dalam kesucian itu. Hidup dalam kesucian adalah hidup yang penuh dengan anugerah, saudara. Dia perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk terus dibersihkan. Setiap hari kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus nanti di pasal 15 ayat yang kedua? Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita perlu dibersihkan, tapi kita perlu terus menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kalau begitu apa kesimpulan kita hari ini? Hari ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan kepada murid-muridnya yang tidak akan pernah berkesudahan. Kasih yang akan terus
diberikannya senantiasa sampai kesudahannya. Tapi dia juga membuktikannya dengan perbuatan, saudara. Dia bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Memberikan teladan kepada kita semua. Ingat, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat kita. Dia mengajar kita untuk mengasihi. Dan mengasihi itu bukan hanya dibicarakan, tapi dilakukan. Karena kasih bukan kasih kalau dia tidak mempengaruhi tangan dan kaki. Kasih bukan kasih kalau dia hanya bicara di mulut tapi tidak di tangan dan di kaki. Kasih itu yang menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya untuk bisa mengerjakan apa yang dibicarakannya. Dan mari kita hidup sebagai muridnya yang sejati. Hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Hidup dengan kesediaan merendahkan diri untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Bukankah itu panggilannya bagi kita, semua muridnya? Bukankah itu yang dikatakan oleh Yohanes pasal 13 ayat yang ke-17? Dia mengatakan dengan jelas, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Apakah kita berbahagia karena kita tahu? Tidak. Kita berbahagia bukan hanya karena kita tahu, tapi kita sampai kepada titik apa? Jika kamu melakukannya, maka kebahagiaan itu menjadi milikmu dan milikku. Saudara, perlu kita jawab hari ini. Adakah engkau hari ini adalah muridnya? Adakah engkau muridnya? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing kita berdoa hari ini. Mohon pemain musik memainkan pujian nilai hidupku. Mari ambil waktu sejenak berdoa, saudara. Mohon singers nyanyikan pujian ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari renungkan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Apa yang sudah Tuhan lakukan? Apa yang sudah Tuhan buktikan dan Tuhan nyatakan dalam hidupmu? Mari tundukkan kepalamu. Ambil waktu berdoa. Betapa banyak perbuatannya dalam hidupmu. Betapa banyak pula pertolongannya yang diberikannya kepadamu. Setiap kali engkau berdoa, Tuhan menjawabnya. Setiap kali engkau berseru, Tuhan memperhatikannya. Setiap kali engkau memanggil namanya, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidupmu. Engkau sadari atau tidak, Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Dalam hidupmu, dalam hidup gereja kita, dalam hidup keluarga kita. Mari renung kembali. Betapa penuh kerendahan hatinya dia membasuh hidupmu. Dengan semua potensi dosamu. Perbuatan dosa-dosa kita. Tapi dia tidak melihat itu. Seperti dia membasuh kaki Yudas, dia membasuh kakimu dan kakiku. Seperti dia membasuh kaki Petrus, dia juga membasuh hidupmu dan hidupku. Seperti Tuhan membasuh kaki Thomas, yang penuh dengan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu, dia membasuh hidupmu dan hidupku, yang juga punya banyak keraguan. Adakah hidupmu hari ini adalah murid Tuhan? Adakah engkau percaya kepada Allah? Adakah engkau masih ragu? Kalau engkau masih ragu hari ini, datang padanya, berseru padanya, Tuhan, basuhlah hidupku.
Tuhan, basuhlah aku dari segala kepahitanku, kekecewaanku, ketidakberdayaanku. Berikanlah aku hidup yang baru. Mari berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Yesus, kaulah arti hidupku. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ya Tuhan, Engkau pasti memperhatikan setiap pribadi yang berdoa. Engkau pasti mengetahui setiap hati yang berseru kepadamu. Jangan biarkan setiap kami tidak mengerti kebenaran ini dan berlalu sia-sia. Biarlah setiap kami mengambil komitmen, keputusan di hadapan Allah untuk hidup disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan kami pulang dengan satu tekad yang sama. Kami mau mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami tidak berkesudahan. Kami mau jadi murid Tuhan. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Mohon Tuhan memimpin kami untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Roh Kudus Tuhan, perlengkapilah kami. Biarlah Tuhan memberikan hidup yang baru kepada setiap pribadi yang berseru. Biar Tuhan menuntun setiap pribadi yang berdoa memohon pertolongan-Mu. Dengarlah setiap permohonan kami. Dan kami mau mengajar, kami mau menaikkan setiap doa-doa yang Engkau ajarkan untuk kami bisa kerjakan. Baik secara pribadi, di tengah-tengah persekutuan ini, tengah keluarga kami, di tengah kehidupan kami. Kami mau bersyafaat untuk semua
jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Adik Felicia Yui, Saudari Angela Livia Sampialang, Bapak Guntur, Saudara Rian Eliezer Siagian, Ibu Yola Napitupulu, Ibu Eta Tarigan, Ibu Febrina, Saudara Febri Adina Bonata Sihombing, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dan bulan ini. Dan semua jemaat yang mungkin luput dari perhatian kami, yang bertambah usia, Tuhan berkatilah. Tuhan pimpinlah, mampukanlah bisa menapaki hidup yang hikmat dan bijaksana menuntun hidup mereka, pertumbuhan bagi anak-anak. Tuhan memberkati ibu yang tengah dalam pemulihan, Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Alvin, dan Bapak Sakurai. Mohon Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, sampai Tuhan memberikan kesembuhan yang total. Beri kekuatan kepada mereka untuk bisa menanggung rasa sakit itu, di dalam kegentaran akan Tuhan, dalam ketergantungan akan Engkau. Mohon Tuhan memberkati Ibu Anita, Ibu Meliana, Ibu Gabriela dalam kehamilannya. Tuhan pimpinlah dalam segala proses sampai kepada persalinan nanti. Tuhan sendiri yang mengaruniakan buah kandungannya. Tuhan juga akan memeliharakannya dengan sempurna. Mohon Tuhan memberkati juga semua ibu-ibu yang merindukan buah hati. Beri kepercayaan kepada mereka. Berikan kandungan yang kuat untuk bisa memiliki buah hati seperti janji dan penggenapan Tuhan kepada Hana yang bergumul dan berdoa memohonkan buah hati dalam hidupnya, supaya memiliki kehidupan dalam kandungannya, dan Tuhan mengaruniakan berkat Allah di tengah keluarga. Berkati seluruh pelayanan hari ini, minggu ini, baik Pendeta Atsumi, Evangelis Samuel, Barnabas. Tuhan pimpinlah semua hamba-hamba Tuhan di seluruh G3. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan